petani di Cipanas mengurus lahan pertaniannya yang ditanami sayuran kangkung, bayam, caising, dan sawi putih. Selama berbulan-bulan, ia menggarap lahan, menyemai bibit dan memupuk serta merawatnya hingga waktu mau panen. Telah diperhitungkannya waktu panen saat menjelang Lebaran, karena biasanya pengalaman tahun-tahun sebelumnya, harga sayuran dihargai lebih tinggi. Ternyata terjadi pandemi. Hati petani resah, setiap hari mencari informasi tentang perkembangan kondisi, dan ternyata berhembus kabar bahwa pemerintah melakukan PSBB. Petani ini salah satu supplier sayuran ke pasar induk di Jakarta, namun dengan adanya PSBB, ia tidak lagi menjual ke sana. Hatinya gundah, terbayang panen kali ini tak bisa dijual sesuai harapan. Tengkulak berdatangan menawarkan solusi dengan membeli semua panenan, namun dengan harga yang sangat murah. Kami cuma mau bantu aja, sebenarnya belum tahu juga mau jual kemana. Orang gak boleh kemana-mana ya, itu sih terserah. Kalau mau ya silahkan, kalau gak mau ya gak apa-apa. Kita hanya kasihan aja, sayuran gak dipanen kan sayang. Demikian bujuk Tengkulak untuk menekan harga serendah-rendahnya dari semua petani saat itu. Petani sangat bingung, harga beli Tengkulak gak masuk akal. Seandainya setara dengan modal pun sudah rugi tenaga dan waktu, apalagi ini di bawah modal, ruginya akan banyak sekali. Teman-teman petani ini banyak juga yang akhirnya menjual panennya ke Tengkulak. Tuh si Acep juga jualnya ke saya, daripada udah dipetik dibawa ke Jakarta, nanti di jalan disuruh putar balik. Rugi ongkos, rugi tenaga, mau dikemanain ntar sayurannya, ujar Tengkulak. Petani yang ini memilih tetap bersabar dan tidak reaktif. Nanti saya diskusikan dulu sama orang rumah ya, petani berdiplomasi. Ya terserah, jangan lama-lama ya, ntar keburu kehabisan duit saya sama yang lain. Tengkulak pakai jurus pamungkas. Ditunggu sampai seminggu sebelum Lebaran aja pak, siapa tahu ada perubahan peraturan, nasihat istrinya. Tiba sepekan sebelum hari raya, keadaan tak kunjung membaik, sedangkan harga sayuran udah jungkir balik. Betapa sedihnya petani. Pagi-pagi ia pergi ke kebun. Sepanjang jalan ia terus berdoa. Tiba di kebun, ia lepaskan pandangan ke hamparan sayur yang subur, segar, dan menghijau. Butiran air mata menetes membasahi pipinya. Disentuhnya daun-daun sawi itu lembut seraya ia berdoa. Ya Tuhan, berikanlah hamba petunjuk-Mu agar kami tak salah langkah. Beri hamba kekuatan dan ketenangan menghadapi ini semua. Hamba percaya tak ada yang sia-sia atas segala ciptaan-Mu. Doa petani pagi itu di antara pohon-pohon sayur. Didengarnya berita tentang betapa banyak orang yang tak punya meski hanya untuk sekedar makan, karena mereka tak mampu lagi membeli lauk atau sayur. Akhirnya petani ini memiliki keyakinan untuk menjual semua sayuran itu hari ini. Namun ia menjual semua sayurnya bukan kepada manusia, melainkan kepada pemilik rezeki, yaitu kepada pencipta manusia. Dengan mantap ia berkata, "Aku akan jual semua sayuran ini kepadamu Tuhan. Jika semua pasar tak sanggup membeli dengan harga yang pantas, maka aku yakin hanya Engkaulah yang sanggup membayar dengan harga terbaik. Akan aku panen semua sayuran ini, dan aku akan antarkan pada makhluk ciptaan-Mu yang membutuhkannya," seru petani sambil berderai air mata. Matahari belum terlalu tinggi. Tanggal 26 waktu itu, diantarnya segerobak penuh sayur ke pesantren dan panti jompo di sekitar tempat tinggal petani itu. "Ambillah semua sayuran ini sudah dibayar, saya hanya diminta mengantarkannya ke sini," jawab petani ketika ditanya berapa harga semua sayur tersebut. Selanjutnya diantarnya ke rumah sakit, puskesmas, biara, masjid, ke kampung pemulung, ke tetangga-tetangga sekitar rumahnya, dan bahkan terakhir dia antar sampai ke balai desa. Selepas membagikan itu semua,
Badan petani terasa amat kelelahan, kakinya pegal-pegal, sakit semua. Namun entah bagaimana hatinya bahagia, tak ada sedih, tak ada khawatir, tak ada penyesalan atas kekonyolan yang ia kerjakan bersama keluarganya seharian ini. Ia ingat ayat yang pernah ia baca, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu, telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat pekerjaan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tak ada serupiah pun yang ia bawa, meski seluruh dagangannya habis hari ini. Keesokan harinya, tiba-tiba seseorang menghubunginya via WhatsApp dari nomor yang tak ia kenal. Pak Ade, saya seorang teman. Kita belum pernah berjumpa, tapi saya mendengar tentang Bapak dari Pak Kades, bahwa Bapak panen sayur lalu dibagikan gratis ke warga. Kalau boleh, saya ingin menitipkan berkat. Mungkin tidak banyak, namun semoga bermanfaat untuk membeli benih dan pupuk agar Bapak bisa tetap bertani setelah ini. Apakah bisa saya minta nomor rekening Bapak? Demikian isi pesan di WhatsApp yang diterima petani itu. Kawan, jika ditaksir tengkulak seluruh kebun dihargai 1,5 juta, padahal modalnya 3,5 juta rupiah. Panen kali ini diharapkan petani tersebut akan mendapat 5 juta rupiah. Namun, karena dijual kepada Tuhan, maka harganya diberi harga yang terbaik. Dibayarnya 2 kali lipat, yaitu menjadi 10 juta rupiah. Itulah angka yang dia terima di rekeningnya keesokan harinya. Mari kita belajar dari sikap petani itu melalui beberapa ayat di bawah ini, teman. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ibarat petani tersebut, sebenarnya kita semua juga memiliki peluang yang sama, namun jangan punya motif hendak berdagang dengan Tuhan, ibarat mau berjudi dengan Tuhan, karena segala yang di bumi ini adalah kepunyaannya. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Elohimnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Sungguh Tuhan tak akan pernah lupa akan segala kebaikan yang kita lakukan bagi Dia. Ibrani 6 ayat 10-11. Sebab Elohim bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu sesuatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rasa ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semoga menginspirasi ya teman-teman semua.